Wanita terkaya itu pertama kali bertemu putranya yang hilang selama 18 tahun di kantor polisi. Seketika dia memerintahkan sekretarisnya untuk menyelesaikan semua masalah dalam waktu 1 menit. Saat pemuda itu keluar dari kantor polisi, puluhan mobil mewah telah terparkir di hadapannya untuk menjemputnya. Kemudian sekretarisnya memberikan setelan jas mahal untuk pemuda itu kenakan. Setelah itu, dia langsung menaiki mobil mewah yang dipenuhi wanita cantik. Ternyata 18 tahun yang lalu, pemuda itu lahir di keluarga Qin, keluarga terkaya di dunia. Namun, tak disangka bayi itu dicuri begitu lahir. Orang tua pemuda itu sangat berduka setelah mengetahuinya. Kakek dari keluarga Qin bahkan langsung menawarkan hadiah 100 miliar. Dan menayangkan laporan pencarian anak di seluruh dunia. Tanpa mereka ketahui, ternyata yang mencuri pemuda itu adalah bapak kedua keluarga Qin. Beberapa jam yang lalu, ia mengemudi melawan badai dengan kecepatan tinggi. Namun, ia bertemu polisi yang sedang melakukan razia pengemudi dalam pengaruh alkohol di depannya. Dia melihat polisi lalu lintas sedang berjalan ke arah mobilnya. Dia tahu bahwa jika tertangkap, semua usahanya akan sia-sia. Memikirkan hal itu, dia berniat menerobos langsung. Namun, pada saat itu terjadi kecelakaan tabrakan beruntun di depannya. Semua polisi lalu lintas teralihkan perhatiannya. Maka dia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melarikan diri. Akhirnya Tuan Qin mengendarai mobilnya ke daerah terpencil di Qinchuan. Jangan salahkan aku karena tidak bisa membantumu. Sedangkan Yu Cheng tidak mampu memimpin grup Qin. Namun, masih ada harapan. Seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang memungut botol lewat di tempat itu. Saat itu, mereka berdua mendengar suara tangisan bayi. Kemudian ibu dari gadis kecil itu pergi untuk memeriksa. Ia melihat bahwa itu adalah bayi yang dibuang. Dan bayi itu juga sedang demam. Maka ibu dan anak perempuan yang baik hati itu membawanya pulang. Mama, Papa, sudah mendengar? Tidak peduli sudah berubah. Bahkan tidak tahu siapa yang membuang anak ini. Bagaimana bisa ada orang tua sekejam itu di dunia ini? Aku lelah. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama ibu dan aku, ya? Namamu akan kuubah menjadi Su Xianshan. Kingshan, 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 lihat. Apa ini? Wah, Ultraman. Ibu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ibu hanya flu saja. Beberapa hari lagi akan sembuh. Sekarang kamu sudah stadium akhir kanker paru-paru. Harus segera dirawat inap dan kemoterapi. Sudahlah. Terlalu mahal. Bu. Sebenarnya, aku akan. Nanti aku tidak bisa menemani kalian lagi. Bu, lihat. Ini bintang keberuntungan yang aku dan adik lipat bersama. Ibu pasti akan sembuh. Melati. Kamu adalah kakak perempuan. Nanti. Kamu harus menjaga adik baik-baik. Bu, aku pasti akan menjaga adik baik-baik. Mama, aku juga akan melindungi kakak. Baiklah. Buang. Botolnya. Anak siapa yang membuang ini? Anak ini demamnya tinggi. Lihat apa yang kutemukan. Ultraman, mulai sekarang kau akan tinggal bersama ibu dan aku. Baik atau tidak? Namamu akan kujuluki Su Jinshan. Ibu. Dalam sekejap, belasan tahun telah berlalu. Gadis kecil itu pun telah dewasa. Untuk membiayai sekolah adiknya. Si gadis bekerja di proyek konstruksi di siang hari. Dan berjualan sate di malam hari. Hari ini, pemuda itu diterima di universitas ternama dalam negeri. Dia sengaja datang ke lokasi pembangunan untuk memberitahu kakaknya. Gadis itu begitu melihat surat penerimaan kuliah.
langsung sangat gembira. Para pekerja lain juga berbondong-bondong datang untuk memberi selamat. Untuk merayakan pemuda itu diterima di universitas. Kakaknya pun pulang lebih awal. Bersiap untuk pulang dan memasak makanan enak untuknya. Tanpa disadari, saat itu sepupu keluarga Qin, Zhang Xiao, naksir gadis itu. Segera malam tiba. Zhang Xiao bersama beberapa anak buahnya datang ke warung sate milik gadis itu. Melihat gadis itu memiliki tubuh yang sangat menarik, ia pun berniat untuk menyerangnya. Namun, gadis itu dengan cepat menghindar. Zhang Xiao melihat usahanya gagal, mengancam akan membuatnya sulit untuk berjualan di tempat itu lagi. Lalu dia mencekik leher gadis itu dan berniat untuk memaksanya. Namun saat itu juga, pemuda itu langsung berlari menghampiri dan memukulnya hingga terjatuh. Kemudian dia menjatuhkannya ke tanah. Perkelahian hebat pun terjadi. Pemuda itu kemudian dipenjara. Lihat luka di wajahmu. Tidak apa-apa, Kak. Aku jatuh sendiri. Maaf, maaf. Semua karenaku. Kalau tidak, kamu juga tidak akan. Qingshan, kau seharusnya tidak berkelahi dengan mereka. Zhang Mingyang adalah orang dari grup Qin. Dia kerabat jauh dari kantor pusat. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau begitu aku juga tidak bisa tinggal diam melihat mereka menggertakmu. Berkuasa dan kaya raya bagaimanapun juga. Suatu hari nanti aku pasti akan menginjak-injak orang yang menggertakmu. King Er, tenanglah. Kakak pasti akan mencari cara agar kau segera keluar. Kak, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Benar, kalau keluarga kita kesulitan, gadaikan saja kalung Gyoko. Tidak bisa begitu. Itu satu-satunya kenang-kenangan orang tuamu di dunia ini. Setelah mereka susah payah membesarkanmu selama ini, mereka pasti sudah melupakanku. Kakak, kaulah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Tunggu aku sampai pulang. Waktunya sudah tiba. Masih. Kau harus menjaga dirimu sendiri, bisa kan? Kak Zhang, aku mohon, lepaskan adikku, ya? Dia baru saja diterima di universitas. Seperti ini, masa depannya akan hancur. Menyingkirlah. Kau lihat ini, kan? Ah, jangan bilang kau akan melepaskannya. Aku akan membuatnya mati di penjara. Kakak dalam keadaan kritis sekarang. Kau bilang kalian tidak punya anak. Yu Cheng adalah satu-satunya pewaris grup Qin kita. Tak perlu bicara lagi. Chuan Er pasti masih hidup. Keluarga Qin suatu hari nanti akan memiliki pewaris untuk saham ini. Aku tidak akan menandatangani perjanjian warisan itu. Sungguh tidak masuk akal. Ayah, bawa saja ke organisasi. Ayo pergi. Chuan Er, kau sebenarnya di mana? Nyonya ditemukan. Tuan muda ditemukan. Apa? Anakku sudah ditemukan. Dia di mana? Di tahanan pinggiran kota. Chun Er. Selama ini kau banyak menderita. Ternyata namaku Qin Chuan. Kalian pulanglah. Aku telah menyinggung orang. Aku tidak boleh menyeret kalian, Chun Er. Chun Er. Ya. Dalam 1 jam, aku ingin melihat anakku bebas dari penjara, Nyonya. Ini tidak sesuai prosedur. Lagi pula, dialah yang memulai perkelahian. Sebelum pihak lawan mencabut tuntutannya, pihak lawan akan mencabut tuntutannya. Mulai sekarang, seluruh kota akan tahu. Keluarga Qin telah menyambut pewarisnya. Su Qingshan. Setelah keluar, jadilah orang yang baik. Yang menyuruhku adalah aku. Saya adalah Qin, pengacara grup Si dan asisten pribadimu, Qin Zhenjia. Mulai sekarang, saya yang akan bertanggung jawab atas semua pengaturan Anda. Saya.
Grup Qin. Jangan bilang itu keluarga Qin, yang berada di peringkat pertama kekayaan di Shangdu. Hei. Mereka semua adalah kerabat dari grup Qin. Mendengar Anda sudah ditemukan. Mereka semua ramai-ramai ingin datang. Nyonya sudah mempersiapkan jamuannya. Tuan muda. Cepat, cepat. Tuan muda akan segera tiba. Kerjakan semuanya dengan teliti. Susun kue itu dengan rapi. Pak Zhao, pekerjaan membungkusnya saja belum selesai. Kenapa kita sudah disuruh pergi? Kudengar putra keluarga Qin yang hilang telah ditemukan. Sekarang keluarga Qin sedang sibuk mempersiapkan pesta untuk menyambutnya kembali. Pakaian kerja kita terlalu kotor. Agak kurang pantas, bukan? Benar juga ya. Susun gelasnya dengan rapi. Lalu tuang anggurnya. Pengurus rumah tangga Li, ada masalah. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Apakah kau tahu betapa pentingnya benda itu bagi tuan rumah keluarga Qin? Cepat cari. Pesta malam ini penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Pasti ada yang mencuri dengan sengaja. Cepat pergi. King San. Orang tuamu yang sebenarnya pasti juga sedang mencarimu. Berhenti. Kau, kepala pelayan. Atau kau? Li Baojia. Ada apa? Apakah ada kesalahpahaman? Sumoli, aku bertanya padamu. Dari mana asal kalung giok-giok di lehermu itu? Ini yang kuberikan. Ada masalah? Panda kedua. Kau tahu berapa harga ini? Ini terbuat dari giok jadate kualitas terbaik, hijau kekaisaran. Dibuat langsung oleh master ukir ternama dalam negeri. Hanya ada 2 di dunia. Satu lagi ada di Nyonya Qin. Sebuah cincin yang hilang sejak kecil dari seorang anak laki-laki muda. Cincin ini adalah cincin milik Nyonya Tua Qin. Dasar kau, Sueli. Benar-benar mengenal wajahnya saja, tidak mengenal hatinya. Kukira kau adalah orang yang benar-benar mencintai wanita itu. Tidak kusangka ternyata kau yang mencurinya. Tidak mungkin. Mei Li bukan orang seperti itu. Betul sekali. Tidak mungkin. Benar. Bagaimana? Apakah kalian berani melawan Tuan Li? Melawan keluarga? Saya tidak punya barang ini. Ini diberikan oleh adik saya. Bukti sudah ada. Kau masih ingin mengelak? Panggil seseorang untuk melepaskan liontin giok di lehernya. Ingat, jangan sampai tergores. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa bekerja di Qianjiahui lagi. Ya, tidak bisa. Ini adikku. Orang tua kandungnya. Hanya kamu. Dia juga tidak bisa merebutnya. Su King San itu bukan adik kandungmu. King San adalah anak yang kami temukan di pinggir jalan bersama ibuku 18 tahun yang lalu. Saat itu kami mencari ke semua orang di sekitar. Tapi tidak menemukan orang tuanya. Saat itu kalung giok ini sudah ada padanya. Adikmu adalah putra keluarga kita yang hilang selama bertahun-tahun, Qin Chuan. Qin Chuan. Saya tidak tahu. Nama Qin Shan diberikan oleh ibuku. Ternyata aku mengira kalian adalah orang baik yang telah mengadopsi tuan muda. Rupanya bahkan berbohong pun tidak bisa. Nama tuan muda terukir di kalung emasnya sejak lahir. Bagaimana orang luar bisa tahu? Li Guanjia, untuk apa kau berbasa-basi dengan wanita yang tidak jujur ini? Tangkap dia. Serahkan kalung giok itu padaku. Ini adalah barang tipuan. Lepaskan. Pergi. Kau berani menggigitku? Aku suruh berhenti. Kakak, lepaskan. Jasmine, jangan takut. Selama ini, seperti apa sebenarnya kebesaranmu? Bukankah kita sudah tahu? Mereka, orang-orang kaya itu, memang sengaja membuli kita orang miskin. Memang keterlaluan. Kalian sekumpulan orang tak berpendidikan ini mau apa? Mau memberontak? Bagaimana? Masih mau berkelahi, ya? Ah. Ayo. Aha. Lepaskan Jasmine, lalu kami akan pergi. Membebaskan orang,
Ya, baiklah, orang-orang. Pukuli dia sampai mati. Jangan. 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 Lepaskan aku. Ah. Ah. Seorang rendahan berani menyentuh harta keluarga Qin. Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Bukankah adikmu ingin melindungimu? Kalau dia sekuat itu, Anda membiarkan dia keluar. Keluar dan bunuh aku. Ah, berhenti. Berhenti. Oh, kalian 3 wanita tertua. Saat kami datang, tinggalkan rumah sendirian. Apa yang sedang terjadi? Oh, itu dia. Hari ini seharusnya aku akan memajang liontin giok milik Nyonya di stan pameran. Tapi lenyap begitu saja. Kemudian aku menemukan liontin yang sama di lehernya. Jadi aku curiga dia yang mencurinya. Ternyata hanya masalah kecil. Kahan, maafkan aku. Kakak, tidak apa-apa, kan? Kakak, ada apa ini? Tidak tahu. Kita lihat dulu situasinya. King San. Su King San, kau cukup berani ya? Berani-beraninya kau datang ke perkebunan keluarga Qin untuk membuat onar. Dokter, kenapa kau ada di sini? Bukankah kamu seharusnya di penjara? Kak, aku dibebaskan lebih awal. Aku kesini karena... Kak, tanganmu tidak apa-apa kan? Kak, tidak apa-apa. Kita dibebaskan lebih awal saja sudah bagus. Jangan buat masalah lagi. Ah. Tempat ini adalah tempat kau datang. Mau kembali dan masih ingin membalas dendam untuk kakakmu seperti terakhir kali ya? Kurasa kau belum cukup menikmati makanan penjara yang melimpah. Seperti masuk penjara untuk kedua kalinya. Kakakmu mencuri kalung giok Nyonya tua keluarga Qin. Dia memang pencuri. Atau jangan-jangan urusan ini juga ada hubungannya denganmu, nak? Domba betina kecil, domba induk. Jangan gegabah lagi, tidak sepadan. Aku lihat adikmu itu memang tidak pernah belajar dari kesalahan, mencari kematian. Asalkan kau mau melepaskan King San, maka aku akan mengakui bahwa kalung giok ini adalah kesalahanku. Kakak, kalung giok ini aku pakai sejak kecil. Kalung giok itu kuberikan padamu. Bagaimana kau bisa bilang kau mencurinya? Kau tidak mengerti keadaannya. Jangan ikut campur. Kakak menangani dengan baik, kan? Tadi masih bersikeras. Anak itu datang, kau langsung mengaku. Kenapa kau begitu takut aku akan mengirimnya kembali ke penjara, Kak? Kau sudah mengambil kalung giok, kau harus melepaskannya. Siapa bilang aku akan melepaskannya? Kau masih mau bagaimana lagi? Pak Li, kau juga tadi mendengarnya. Kedua kakak beradik itu jelas bekerja sama dari dalam dan luar. Kakak perempuannya menyusup ke perkebunan keluarga Qin. Di permukaan, dia datang untuk bekerja. Namun sebenarnya mengincar liontin Nyonya tua keluarga Qin. Kupikir juga begitu. Bukan, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Aku tidak punya alasan lain untuk membela diri. Adikmu hanya disuruh olehmu untuk mengambil bagian jarahan saja. Seandainya mata kami tidak jeli dan menangkapmu, liontin giok itu pasti sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuan siapapun. Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak tahu King Shan akan datang ke tempat ini hari ini. Aku tidak. Kurasa dia jelas-jelas belum belajar dari kejadian terakhir. Su King Shan bilang aku yang belum belajar. Hari ini aku ingin lihat siapa sebenarnya yang belum belajar. Ini. Su Jinshan hari ini berada di wilayah keluarga Qin. Kau berani sekali memukul aku. Kenapa kalian semua hanya bengong saja? Hari ini aku tidak akan melapor polisi. Aku akan membalas dendam pada kalian perlahan-lahan. Kakak Jian, ada masalah. Kakak Chang berkelahi dengan seseorang bernama Xiao Mingyang di perkebunan. Cepat datang. Tuan Qin, keluarga Zhang kami berhutang budi kepada Anda dan Nyonya karena bantuannya. Berkat Anda, kami bisa berdiri kokoh di sini.
Keluarga Zhang kami pasti akan selalu setia kepada keluarga Qin. Keluarga Qin sebenarnya tidak membutuhkan bantuanmu. Namun, hari ini Tuan Muda kembali ke keluarga Qin. Maksud Nyonya adalah berharap kalian dapat melayaninya. Saya mengerti. Saya sudah menyuruh putra saya, Zhang Mingyang, untuk mempersiapkan pesta penyambutan. Kedepannya, keluarga Zhang akan memberikan seluruh kemampuan kami untuk membantu Tuan Muda. Kau memiliki kesadaran seperti itu. Keluarga Zhang suatu hari nanti bisa menjadi keluarga terkemuka di Dongyi, bukan tidak mungkin. Iya. Kakak Jianjia, tidak baik. Kakak sepupu berkelahi dengan seseorang bernama Zhang Mingyang di perkebunan. Apa? Zhang Mingyang menyerang Tuan Muda. Hentikan dia. Kami segera datang. Tuan Cheng. Kami semua orang biasa yang jujur. Saya tidak tahu mengapa Tuan harus melakukan ini kepada kami. Jika itu tentang kejadian sebelumnya, dan Bapak masih menyimpan dendam, maka saya minta maaf. Tetapi, namun adik saya masih muda. Dia masih labil. Saya mohon, maafkan adik saya. Baiklah. Setelah pesta malam nanti selesai, kamu datang ke kamarku dan menjadi anjing yang patuh padaku. Aku akan menghukummu untuk melayaniku. Sampai puas. Baru aku akan mempertimbangkan apakah akan melibatkan ayahmu. Zhang Ming berani bertindak di wilayah keluarga Qin. Melawan keluarga Qin. Melawan keluarga Qin? Aku tidak punya. Kau tahu tidak siapa yang telah kau sakiti? Tolong, pengawas, tolong direktur utama. Nona, kalian pergi jemput tuan kakek. Di sini ada aku. Kalian beberapa orang masih melakukan apa? Cepat pergi. Ayah, silakan pergi. Mendengar kabar bahwa hari kepulangan Tuan Muda, ada yang membuat keributan. Kakak, mereka berdua pelakunya. Sumeili ini mencuri liontin Nyonya Qin. Sedangkan Su King San ini adalah kaki tangannya yang membantunya memindahkannya. Setelah kukatakan, mereka malah marah besar. Lihat, mereka bahkan memukulku. Diam. Diam kau. Suzy, ini adalah liontin giok Nyonya King. Aku sudah bilang kan? Benar kan? Tidak diragukan lagi, ini liontin giok Nyonya King San. Bagaimana bisa? Xiong Meili dan Tuan Qin sudah datang. Kau masih berpura-pura? Bukan begitu, Tuan Qin. Liontin giok ini selalu dikenakan adikku, King San, sejak kecil. Beberapa waktu lalu, Zhang Mingyang melakukan pelecehan terhadapku. Adikku tidak tahan dan memukulnya. Saat di tahanan, King San menyerahkan liontin giok ini kepadaku. Kami benar-benar bukan pencuri. Kau pasti orang yang paling penting bagi King San, ya? Kakak perempuan telah membesarkanku dengan susah payah. Karena dia, aku bukanlah orang yang tidak punya rumah. Karena dia aku bisa hidup dengan tegak. Aku tak pernah merasa lebih rendah dari orang lain. Hai King Dao, apa maksudmu ini? Belum juga memerintahkan orang untuk menangkap mereka? Brengsek. Ayah, kau ini. Kau orang bodoh. Belum mengerti juga. Itu adalah putra keluarga Qin yang telah lama pergi dari rumah. Dan kembali hari ini. Berani melawan keluarga Qin? Aku tidak. Kau tahu tidak siapa yang telah kau sakiti? Mundur semua. Pak Li, ini adalah 3 putri keluarga Qin. Shuyan, Shutong, Shumeng. Tuan Putri, saya, Zhang Mingyang, telah melakukan kesalahan apa? Atau, anak nakal ini adalah orang Qin? Kalau tidak, kau tahu tidak, kau sudah membuat masalah besar? Saya menyarankan kau sekarang, segera berlutut dan minta maaf padanya. Para nona, saya dan adik saya benar-benar tidak bersalah. Kakak percaya mereka sudah menyelidiki dengan jelas. Pasti akan memberikan keadilan kepadamu. Tenang saja, Juyan menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Apakah kau tidak mendengarnya? Para nona-nona. Ayahku adalah Zhang Yao dari grup Zhang. Tetapi ia adalah mitra bisnis penting keluarga Qin kalian. Aku juga nyonya utama keluarga Qin kalian. Dengan hormat aku datang untuk menyelenggarakan pesta penyambutan untuk putra kecil kalian. Aku telah memenuhi kewajibanku pada keluarga Qin kalian. Dengan alasan apa kalian menyuruhku berlutut pada kedua pencuri ini?
Su Qingshan itu hanyalah simpanan kalian. Nah, kau beruntung sekali. Dia bahkan bisa mendekati putri keluarga Qin. Tidak heran dia dibebaskan dengan jaminan begitu cepat. Kau jangan menuduhku tanpa bukti. Lagi pula Tuan Zheng adalah putri keluarga Qin. Jangan terlalu berlebihan dengan leluconmu. Su Moli, Su Qingshan. Kalian menginginkan keadilan, ya? Baiklah, aku akan memberi kalian beberapa nona kesempatan ini. Sampai sekretaris pribadi kepala keluarga Qin, Tuan Qin, datang nanti. Kita akan verifikasi keaslian Liontin Giok ini. Dan saya akan lihat apakah kalian difitnah. Melihat sifat Tuan Qin. Kurasa anak ini akan mati atau tidak. Silakan undang Tuan Qin. Kau orang bodoh. Belum mengerti juga. Jadi kaulah Tuan Muda Qin yang telah lama meninggalkan rumah. Dan hari ini kembali. Sejak kelahiran Tuan Muda, Nyonya sangat menyayangimu. Nyonya secara khusus meminta seorang ahli untuk membuat sepasang Liontin Giok ini. Satu untuk Nyonya. Satu untuk Tuan Muda. Sayang sekali Tuan Muda keracunan orang jahat. Terlantar di luar selama puluhan tahun. Nyonya pernah bersumpah. Tidak akan membiarkan Tuan Muda sedikit pun menderita. Ini semua kebetulan. Tuan Qin, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang Liontin. Anggap saja kesalahpahaman. Tuan Qin dan Nona Su juga kesalahpahaman. Membuat Tuan Muda keluarga Qin masuk penjara juga kesalahpahaman. Zhang Mingyang, keluarga Qin. Menunggu sampai keluarga Zhang kalian hancur. Keluarga Zhang telah melahirkan orang sepertimu. Membuatku sulit untuk mempertimbangkan kerja sama lebih lanjut dengan keluarga Zhang. Putraku yang masih muda tidak terdidik dengan baik. Kesalahan seorang ayah, anakku memiliki kepribadian yang sembrono. Aku tidak bisa menghindari tanggung jawabku. Biarkan aku membawa anakku untuk meminta maaf kepadamu. Dokter, kau benar-benar putra kecil dari keluarga Qin? Kakak, tak peduli apakah aku putra keluarga Qin atau bukan. Kau tetaplah kakakku yang lebih berharga dari anak kandungku sendiri. Bangunlah. Memaafkan Zhang Mingyang memang mudah. Tetapi kejahatan yang telah ia lakukan terhadap kakakku akan kuminum 10 kali lipat. Kau keberatan? Tidak ada keberatan. Jika diizinkan, aku akan melaksanakannya. Aku tak akan ragu. Saya adalah putra dari Li Suesheng. Putra tertua Li Suesheng. Putra tertua Li Suesheng belum datang. Dialah pewaris sebenarnya keluarga Qin. Anak haram itu. Anak haram itu. Kakak, kita takut sama dia untuk apa? Kakak. Tuan Muda Qin. Aku sudah melumpuhkan tangan kanan anakku. Kalian semua puas, kan? Keluarga Tuan Muda, keinginan terpenuhi. Rasa cintaku pada Tuan Muda bagaikan sebilah pisau. Ada apa ini? Kok ramai sekali? Komandan Chen, silakan beri hukuman. Siapa yang di hari yang meriah ini sampai tega menghajar sahabat baikku sampai seperti ini? Saya yang melakukannya. Berani-beraninya mengejar Tuan Muda yang telah lama meninggalkan rumah. Pantas dihukum. Bahkan aku pun tak mampu menembus sihirnya. Dan satu pencapaian pun tak bisa membuatku berjaya. Ular hijau Kristus. Setiap tahun selalu ada orang yang menyamar sebagai putra keluarga Qin. Bagaimana kau tahu dia yang asli? Siapakah kau? Dia memiliki Liontin Giok Nyonya. Karena hal itulah kami salah paham. Tuan Muda. Benar-benar anak haram keluarga Qin yang hilang selama bertahun-tahunnya. Tidak heran memiliki sifat orang rendahan. Ku beritahu aturannya. Di wilayah keluarga Qin, tidak boleh ada pertumpahan darah. Ini hari pertamamu kembali. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kau jaga ucapanmu. Jelas-jelas Zhang Mingyang yang membuli kakakku. Cantik, masih single? Ada waktu luang. Main bareng yuk? Ngapain sih pakai tenaga sekuat itu? Kamu kan bukan. Dia adalah anak pamanmu. Qin Yu Cheng terpancing emosinya. Aku akan memberitahumu aturan kedua. Di wilayah keluarga Qin. Aku, Qin Yu Cheng, mau bermain seperti apapun terserah aku. Termasuk kamu dan kakakmu. Terima kasih, adik. Sudah membawakan seorang wanita yang begitu menarik untukku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah kulakukan. Di mana kesalahanku padanya? Kau bilang apa?
Xiao Chuan. Ada apa? Dia menghina kakakku. Dia menyebutku anak haram. Benar, benar. Aku menghina kakakmu. Aku menyebutmu anak haram. Bibi, kakek. Lalu seluruh keluarga Qin, siapa yang tidak tahu? Aku, Qin Yu Cheng, orangnya paling ramah. Kalau begitu, begitulah aku. Dia bilang aku menghina kakaknya. Di seluruh keluarga Qin, siapa yang tidak tahu? Aku paling susah payah mencari adikku. Bagaimana mungkin aku mengatakan dia adalah bos besar? Kau berbohong. Aku yang berbohong. Bu, kakek. Sebenarnya adikku tidak memukulku. Luka di wajahku karena aku jatuh sendiri. Jangan salahkan dia. Apakah ini ingin menunjukkan kekuatanmu pada kakek? Tidak, kakek. Aku tidak bermaksud seperti itu. Walaupun kau beralasan apapun, memukul anggota keluarga tetap salah. Sudah lama tidak pulang. Kudengar dia pernah di penjara. Ada beberapa kebiasaan buruk yang harus diubah. Yu Cheng, panggil dia kembali dan beritahu dia aturannya. Kakek, dia toh masih adik sepupuku. Lupakan saja, aku tidak tega. Lihat saja siapa yang berpendidikan, langsung jelas. Ayah, hari ini juga susah payah dia pulang. Hari ini kan pesta penyambutan kepulangannya. Sebaiknya kau diam saja. Apa? Kau berani menegurku? Dia bukanlah tokoh utama dalam pesta malam ini. Aku berencana untuk menentukan pewaris keluarga Qin di pesta ini. Termasuk kau dan kakakmu. Terima kasih, adikku. Kau membawakan seorang wanita yang menarik. Ah, kau akan berangkat. Kau berani memukulku. Beraninya kau. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai keluarga Qin, ya? Tuan Muda Qinlah pewaris masa depan keluarga Qin. Kau berani memukul Tuan Muda Qin? Satu helainya saja sudah bisa membunuhmu. Tuan Tua Qin datang. Tetap kakek itu. Cepatlah pergi dan sapa dia. Aduh. Ayah, ini anak kita keluarga Qin yang sudah lama tinggal di luar. Qin Chuan, cepat panggil kakek. Kakek. Aduh. Kau masih bengong ngapain? Anak-anak sudah pulang. Kau tidak tahu harus berkata apa. Ayah, ibu, saya ingin memperkenalkan kalian. Ini kakak perempuan saya, Su Meili. Saya bisa bersekolah semua karena kakak perempuan saya, Su Meili. Anak yang baik. Meili. Selama ini, kau telah bekerja keras merawat Chuan Er. Tapi keluarga kita tidak akan mengecewakanmu. Akan memberikanmu imbalan yang lebih banyak. Melihat Qin Chuan. Oh, tidak, melihat Qin Chuan. Bisa bertemu kembali dengan kalian. Aku sangat gembira dari lubuk hatiku. Terima kasih untuk apa? Tidak perlu. Tidak apa-apa. Mau. Kakek, lihat aku. Aku melakukan apa di depan orang sebanyak ini? Menangis terseduh-seduh. Malu. Kakek, aku akhirnya berhasil menunggu adik sepupuku kembali. Maka aku ingin dekat-dekat dengannya. Tapi dia memukulku tanpa alasan. Aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku. Di mana salahku padanya? Kau bilang apa? Aku berencana untuk menentukan pewaris keluarga Qin hari ini. Setelah aku menjadi pewaris keluarga Qin, kita lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Bersamamu. Qin Yu Cheng. Kakak sepupu tadi melepaskanmu, kan? Sekarang masih ingin berkelahi? Kita di keluarga Qin tetap harus mematuhi aturan keluarga Qin. Ayah mengumumkan posisi pewaris saat ini. Terlalu tiba-tiba, ya? Tiba-tiba. Pesta ini, Yu Cheng mengundang ahli internasional terkenal, Profesor Zheng. Obat saraf otak baru yang ia teliti sangat potensial. Jika kelompok Qin kita dan Profesor Zheng mencapai kerjasama, akan mendatangkan keuntungan miliaran. Ini semua berkat Yu Cheng. Kakek, kontraknya belum ditandatangani. Tidak suka Profesor Zheng. King San, kau adalah murid paling berbakat yang pernah kutemui. Rencana pengobatan saraf yang kau berikan sudah mulai kuteliti. Ada kemajuan yang cukup signifikan. Jika Yang Mulia,
mampu memberikan manfaat bagi jutaan orang. Guru, sungguh, saya akan bekerja sama dengan Kin Group, pemimpin industri di Kuoli, untuk memajukan hal ini. Tenang saja, kau akan menjadi kepala peneliti utama. Terima kasih, Guru. Kakek, profesor yang kau maksudkan apakah Profesor Zheng Yunsong, tokoh terkemuka dunia di bidang neurologi dan ilmu saraf? Kakek, apakah profesor yang kau maksud adalah pakar nomor 1 dunia di bidang neurologi dan ilmu saraf? Kakek Zheng Yunsong. Ternyata Qin Chuan, adikmu, cukup berpengetahuan. Ia bahkan mengenal Profesor Zheng. Mengetahui itu untuk apa? Aturanku sudah ditetapkan. Siapapun yang bisa mendapatkan kerja sama Profesor Zheng, dialah pewaris keluarga Qin di masa depan. Kakek pilih kasih. Bagaimana Chuan bisa berteman dengan Profesor Zheng? Bukan pilih kasih. Kakek sudah punya pilihan di hatinya. Chuan, jangan ambil hati. Resepsi malam ini sebenarnya untuk menyambut kepulanganmu. Tapi kami juga tidak menyangka. Ibu, aku tidak apa-apa. Apakah aku boleh ikut serta dalam kerja sama kakek dan Profesor Zheng? Aku menyarankanmu untuk tidak bermimpi ingin langsung sukses besar. Kau baru saja datang ke keluarga Qin. Pelajari dulu dengan baik aturan-aturan di keluarga Qin. Kakek, aku bisa ikut serta. Kakek, kalau sepupu Qin Chuan begitu yakin, biarkan saja dia ikut serta. Biarkan dia ikut serta. Malu. Seluruh negeri. Kau tidak mengurus anakmu sendiri. Maukah kau menungguku untuk mendidiknya? Chun Er, kau punya keinginan untuk maju. Aku sangat senang. Tapi Profesor Zheng, dia bukan orang biasa. Penyakitku disembuhkan olehnya. Seandainya dia tidak memiliki kemampuan tertentu, kooperasi ini mungkin tidak akan berhasil. Kita bicarakan setelah masuk pabrik dulu. Chuan Er, ayahmu sekarang yang mengurus keluarga Qin. Tidak perlu terburu-buru. Kita pelan-pelan saja. Papa, Mama, aku bukannya ingin pamer kemampuan. Aku sedang mempertimbangkan keluarga Qin. Jika aku tidak diikut sertakan dalam kerja sama kali ini, Profesor Zheng pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Papa, Mama, aku bukannya ingin pamer kemampuan. Aku sedang mempertimbangkan keluarga Qin. Jika aku tidak diikut sertakan dalam kerja sama kali ini, Profesor Zheng pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Chuan, apa yang kau katakan? Profesor Zheng tidak hanya menyembuhkan penyakitku, tetapi juga penyelamat hidup kakekmu. Kau tidak boleh gegabah. King San, kau baru saja tiba di keluarga Qin. Jangan sampai bertindak gegabah seperti dulu lagi. Tenang saja, sekarang kau berada di keluarga Qin, bebas berbuat sesukamu. Masih perlu bicara? Kakak Profesor Zheng adalah guruku. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih kurus dariku. Tenang saja. Guru. Qin Chuan Tangji masih murid Profesor Zheng ya? Kakek, ada kejadian seperti itu? Setahu saya, Profesor Zheng sudah tidak membimbing mahasiswa selama 10 tahun lalu. Melihat usiamu, jangan-jangan kau dijadikan bahan percobaan oleh Profesor Zheng? Memang benar guru sudah bertahun-tahun tidak menerima mahasiswa. Tapi beliau membuat pengecualian dan menerimaku karena saya sangat tertutup. Pengecualian untukku. Bukannya aku meremehkan anakmu. Setahuku, Universitas Kedokteran Nasional tempat Profesor Zheng mengajar, itu adalah tempat yang sangat sulit dimasuki. Banyak orang yang berusaha keras pun sulit masuk. Generasi muda keluarga Qin kami sejak kecil sudah menghabiskan banyak uang untuk belajar kepada guru-guru terkenal. Pun masih sulit untuk bisa masuk. Apalagi, paman ini adalah berkat usaha keras Qin Chuan sendiri. Sejak kecil ia rajin belajar dan bercita-cita menjadi dokter. Dengan status kami sebagai juara ujian masuk, kami diterima di Universitas Nasional. Mungkinkah nilai Qin Chuan benar-benar murid kesayangan Profesor Zheng? Universitas Kedokteran Nasional. Kedatangan Profesor Zheng Yunsong. Universitas Kedokteran Nasional. Kedatangan Profesor Zheng Yunsong. Zheng dah bau-bau. Ini. Jangan buat masalah. Saya kira saya ada yang kurang memperhatikan. Diam. Kakak senior, maksudnya apa? Kata-kata Anda, hahaha. Saya akhir-akhir ini sedang mengajukan paten untuk obat ini. Oh, baiklah. Segera hubungi dan bekerja samalah dengan asrama Anda. Profesor Zheng benar. Tadi ada orang yang berbicara sembarangan, mengatakan bahwa Bapak pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga kami. Oh, ada hal seperti itu? Silakan masuk, ini jalannya. Profesor Zheng. Profesor Zheng. Oh, kakek, sudah beberapa bulan kita tidak bertemu. Sehat sekali ya? Hahaha,
Memang Profesor Zheng memiliki keahlian medis yang luar biasa. Kalaupun bukan karena tangan ajaibmu saat itu, nyawa tua ini sudah melayang. Bapak, Profesor Zheng dari Universitas Wuhan, Anda terlalu rendah hati. Anak saya, Suang Wuo, menderita penyakit yang sama. Dia adalah tulang punggung keluarga Qin kita. Tadinya sudah hampir meninggal. Lihatlah. Setelah kau tangani, kau benar-benar sembuh. Terima kasih atas penyelamatan Profesor Zheng. Aku benar-benar tak tahu bagaimana membalasnya. Sebenarnya, penyelamat kalian bukanlah aku, tetapi orang lain. Sebenarnya, kau, penyelamat kalian bukanlah aku, tetapi orang lain. Profesor Zheng dan saya, Xuan Kuo, semuanya berada di bawah bimbinganmu. Kau adalah tokoh terdepan dunia di bidang neurologi dan ilmu saraf. Kasih sayang yang menyelamatkan hidupku bukanlah darimu. Aku ini siapa? Ah, tuan tua. Saat itu, komplikasi otakmu tiba-tiba kambuh. Itu adalah penyakit genetik otak yang langka. Bahkan aku pun tak berdaya. Bagaimana mungkin? Saat mengobati Pangeran Xuan dulu, tidak separah ini. Itu karena salah seorang muridku mengajukan rencana perawatan yang terperinci untuk kakek. Setelah kubaca, aku sangat terkejut. Dan musim itu juga telah diputuskan untuk digunakan. Tidak disangka hasilnya sangat bagus. Sampai ke seluruh negeri ini. Sudah 9 tahun lamanya. Bisa dibilang ya, salah satu muridku adalah penyelamat keluarga Qin yang sebenarnya. Murid Profesor Zheng yang mana itu? Cepat, silakan. Hari ini, dia memang ada di sini. Itu 2 asisten saya. Hari ini, dia memang ada di sini. Tapi bukan saya. Kedua orang ini. Guru melakukan apa? Menahan dia, cukup biarkan Profesor Zheng melihatnya. Qinjia Zhaonanxia. Apa maksudnya? Profesor Zheng menjelaskan begini. Ini adalah adik sepupuku, Qin Chuan. Dia terpisah dari keluarganya selama bertahun-tahun. Dan baru saja kembali. Dia tidak mengerti aturan. Tadi dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah murid bapak. Dia juga bilang kalau tanpa dia, Anda tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin kami. Membuat Anda tertawa, ya? Profesor Zheng. Anak ini sejak kecil kurang dididik. Belum pernah melihat dunia. Jika dimanapun telah menyinggung Anda, tolong jangan dihiraukan. Mama Cuan tahu kamu tidak terbiasa dengan abu rokok ini. Kamu kesal. Tapi Profesor Zheng hari ini datang untuk membicarakan bisnis. Jangan ikut campur. Begini, dengarkan Papa menjelaskan dengan baik padamu. King San. Kenapa kamu ganti nama menjadi Qin Chuan? Ada apa ini? Bu, Guru, saya baru saja menemukan ayah kandung saya yang telah lama terpisah. Mereka semua adalah keluarga Qin. Keluarga Qin adalah keluarga besar dari klan atas. Dan juga mitra kerja kita. Takdir yang luar biasa ini. Profesor Zheng. Anda benar-benar mengenalnya? Hahaha. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Su Qingshan. Dia adalah, seperti yang sudah kukatakan pada kalian, siswaku yang berprestasi, dialah orangnya. Seperti yang sudah kukatakan pada kalian, siswaku yang berprestasi, dialah orangnya. Profesor Chen, aku tidak salah dengar, kan? Cuan kami benar-benar adalah penyelamat keluarga Qin kami. Cuan Er baru masuk universitas saja sudah begitu dihargai oleh Anda. Aku tidak dipanggil begitu sekarang. Panggil Qin Chuan. Pencapaian kedokterannya sangat tinggi. Bahkan aku pun tak mampu menandinginya. Jika menemukan bakat seperti dia. Itu keberuntunganku. Wah. Profesor Zheng, Anda hari ini datang ke rumahku, keluarga Qin. Apakah karena muridmu? Atau karena ingin menjaga muka keluargaku, Yu Cheng? Tentu saja karena Tuan Muda Qian.
Sebab obat-obatan yang kupegang ini perlu bekerja sama dengan perusahaan seperti milikmu, keluarga Qin, agar bisa bermanfaat bagi jutaan pasien. Profesor Zheng, hubungan guru murid antara Anda dan Qin Chuan sungguh membuat keluarga Qin kami kagum. Tapi Anda juga sudah mengakui tadi, kerja sama kali ini adalah berkat Yu Cheng dari keluargaku. Kalau begitu, sesuai aturan kepala keluarga, maka pewaris keluarga Qin adalah Yu Cheng dari keluargaku. Aku setuju dengan kerja sama keluarga Qin dan guru. Kalau begitu, sesuai aturan kepala keluarga, maka pewaris keluarga Qin adalah Yu Cheng dari keluargaku. Kerja sama keluarga Qin dan guru. Aku setuju, King San. Ada apa ini? Guru, Anda belum tahu semuanya. Sebelum Anda datang, Qin Yu Cheng bersikap sangat buruk padaku. Selalu memarahi para pembantu. Dan bahkan mengancam akan membalas dendam kepada kakakku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya berhasil. Qin Chuan, selama ini kau sering bergaul dengan orang-orang yang tidak beres, bukan? Sungguh memalukan. Yu Cheng, anak kami, berbudi pekerti baik. Dan berpendidikan tinggi. Bagaimana mungkin ia melakukan hal seperti ini? Ya, seandainya aku di posisinya. Aku pun tidak akan percaya anakku melakukan hal seperti ini. Kita sekeluarga sepakat. Qin Fen, jangan bertengkar. Kau harus perlahan-lahan membiasakan diri dengan aturan keluarga Qin. Kau membela Qin Yu Cheng. Inilah aturan keluarga Qin. Qin Shan, kalau saja kau tidak jujur mengatakan bahwa kau telah mengembangkan obat baru, kami tidak akan punya kesabaran untuk mendengarkanmu berpanjang lebar. Jangan tidak tahu diuntung. Kau hanya murid Profesor Zheng. Yang bekerja sama dengan keluarga Qin adalah dia. Bukan kamu. Tampaknya dia tidak punya aturan di keluarga Qin. Terhadap Profesor Zheng, gurunya. Dia selalu tidak tahu bagaimana menghormati guru. Benar bukan? Profesor Zheng. Sepanjang perjalanan King An, dia telah mengalami banyak kesulitan. Dia bukan tipe siswa yang tidak patuh pada peraturan. Profesor Lin, Anda hari ini datang untuk membicarakan kerjasama? Kalau begitu mari kita selesaikan secepatnya. Agar tidak terjadi masalah lagi. Tapi obat baru itu dikembangkan oleh Qin Chuan. Hak patennya ada di tangannya. Dia tidak memberikan izin. Termasuk saya. Juga tidak bisa memproduksi obat baru. Bukannya obat baru itu dikembangkan oleh Qin Chuan. Hak utamanya juga ada di tangannya. Mereka memberikan izin. Termasuk saya. Juga tidak bisa memproduksi obat baru. Ah, Profesor Zheng. Kau bilang obat baru yang bekerja sama dengan keluarga Qin kita. Patensinya terkunci di tangan Qin Chuan. Ya, tapi tidak semuanya. Ini daftar obat baru dan nomor patennya. Kau bisa mengirim orang untuk memeriksanya. Dia pasti hanya memiliki 1 atau 2 paten. Sisanya adalah milik Profesor Zheng, ya kan? Malu sekali. Ia mengatakan beberapa paten obat yang telah saya teliti selama lebih dari 10 tahun. Yaitu lebih dari 10 jenis obat baru. Semuanya berasal dari tangan Qin Chuan. Itu tidak mungkin. Berapa usianya? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak hasil penelitian? Benar, masalah ini pasti harus ditangani dengan hati-hati. Chen Yun dari surga. Apakah ini perbuatan kalian berdua? Tidak memberikan posisi Qin Chuan yang layak di tambang emas keluarga Qin. Sengaja memainkan sandiwara ini. Membuat lingkaran cahaya akademis untuknya. Benar kan? Aku baru saja menemukan Chuan Er kembali. Mana ada waktu untuk melakukan semua ini untuknya? Ayah, ini semua adalah rencana Ying Zi yang licik. Kau tidak boleh karena hal ini. Dan goyahkan tekad keluarga Chen, kau. Baik, aku tahu bagaimana mengaturnya. Aku tahu bagaimana mengaturnya. Qin Chuan, jelaskan padaku dengan jelas. Hasil penelitian obat baru itu kau selesaikan sendiri. Atau orang tuamu yang mengatur? Apakah kau ingin menggunakannya untuk memperebutkan posisi pewaris keluarga Qin hari ini? Katakan yang sebenarnya. Keluarga Qin tidak menerima kebohongan. Ini jelas-jelas memihak Xuancho. Kau harus menjelaskan dengan teliti dan jujur. Jelaskan. Kenapa aku harus menjelaskan? Apakah penelitian dan paten ini yang ku selesaikan?
Atau orang tuaku yang membantuku menyelesaikannya? Kakek, kau hanya perlu tahu bahwa semua paten ini ada di tanganku. Aku punya beberapa ide sehingga bisa. Tidak perlu dijelaskan. Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya padamu. Qin Chuan, kau ini keterlaluan. Kau bahkan berani membentak kepala keluarga. Kau sudah melakukan kesalahan besar. Tidak apa-apa, kalau begitu kita tidak akan bekerja sama dengan Xing Yao. Patennya? Pergi saja. Aku tak mengakui kau sebagai anak durhaka. Anak kecil memang anak kecil. Sedikit rangsangan saja. Sudah kehilangan arah. Tunggu sampai Yu Cheng mendapatkan status pewaris. Jangan mabuk berlebihan. Batalkan pesta dan pergi. Aku sudah mengerti tentang penyakitmu. Obat baru yang sedang saya teliti mengandung zat yang dapat memperbaiki saraf otak. Bahkan bisa membuatmu sembuh total. Tidak hanya membuatmu bisa berdiri, tapi juga dapat menunda penyakitmu. Kau yakin? Tidak hanya membuatmu bisa berdiri, tapi juga membuatmu terlihat lebih muda. Kau yakin? Apa? Kakek, kau tidak boleh percaya omong kosongnya. Dia hanya takut kau mengusirnya dari rumah. Itu semua karangannya. Ayah. Selama bertahun-tahun ayah juga menderita karena kelumpuhan ini. Tidakkah ayah ingin berdiri dan memimpin langsung perusahaan Jinhai? Ya, ayah. Ayah harus memikirkannya baik-baik. Profesor Zheng, saya sudah tua renta begini. Apakah obat jantung yang dia bicarakan ini akan membuat saya bisa berdiri lagi dari kursi roda ini? Wang Lianze, bisakah kau berdiri? Bisa jadi pencapaian Qin Chuan sudah jauh melampaui saya. Percayalah padanya, jika dia bilang bisa, maka dia bisa. Saya akan membiarkan dia berdiri dengan baik. Qin Chuan memang punya kemampuan itu. Lupakan masa lalu. Saya bersedia bekerja sama dengan keluarga Qin. Bukankah? Kakek, Anda terlalu tidak tulus. Apakah saya mengatakan ingin bekerja sama dengan keluarga Qin? Kau yang mengatakan syaratnya pertama. Zhang Yao dan Zhang Mingyang tidak boleh mati. Sekarang saya di penjara. Menghina aku. Aku ingin mereka mendapatkan balasannya. Lebih baik berhenti dan tolong aku. Kakek, kurasa ini tidak tepat. Dia baru berapa lama tinggal di sini. Kau langsung memberinya kekuasaan? Pergi. Kedua. Kakakku jika berani menipu lagi, akan kuhabisi. Usir setan Xinjiang itu. Menodai tanaman yang terkenal itu. Kakak datang 3 hari. Ketiga. Jangan sampai dia berlutut meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Ketiga. Aku ingin dia berlutut meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Kau ini tidak mungkin, hanyalah anak haram yang dibuang keluarga Qin. Jangan terlalu macam-macam. Kakek mendengarnya. Dia adalah ayahku juga. Kau hanya mengandalkan kata-kata, "Ji anak haram," ji darinya. Dia harus meminta maaf padaku. Kau menderita, ayah. Kakak, aku hebat, Kak. Sekarang otakku cedera. Guru butuh obat nomor 203. Ayah, bisakah meminta bagian riset dan pengembangan untuk mengembangkan obat baru dengan kecepatan maksimal? Bisa, nanti aku akan menghubungimu dengan kepala bagian riset dan pengembangan, Yan. Kepala Yan. Obat nomor C203 menyuruhku minum alkohol. 11 Ban Zhuang yang menerima sebuah pemberitahuan. Saya langsung bergegas bersama Presiden Departemen. Ini laporan terbaru untuk Anda. Bagus sekali. Dengan ini, saya pasti bisa menyelamatkan mereka. Sungguh bagus. Obat baru. Istri saya diam-diam memodifikasi bahan baku semprotan obat B203. Pergi dan berkelahi. Aku tidak mengurusnya. Yanzi, situasi sekarang, dengarkan aku. Jika kau tidak mendengarkan aku akan memotong beberapa ayammu. Kenapa kau harus menjaga muka, Feng Chan? Atasan Yan. Atasan Yan. Atasan Yan. Tuan Muda Qin.
Maksudku, obat barat ini belum melalui uji klinis. Menggunakannya begitu saja mungkin tidak apa-apa. Tuan, tenanglah, aku percaya pada diriku sendiri. Standar kecantikan. Berbaring di tempat tidur pasien adalah mimpi. Kakak, aku tidak akan sedih. Aku tidak akan begitu bersemangat menyerahkannya. Bapak Kincuan, bintang baru dunia kedokteran negara kita. Dalam waktu singkat beberapa hari telah meneliti obat mujarab untuk tumor otak. Efektivitas spesifiknya bagaimana? Kita tunggu saja. Bapak Singken, sepengetahuan kami, obat ajaib ini baru saja diteliti pagi ini. Tapi efek pengobatannya belum teruji secara klinis. Kau sembarangan menggunakan obat ini pada kakakmu. Tidak takutkah kau jika aku tahu semua orang khawatir tentang nyawa dan kehormatan Kincuan? Penderitaan ini pasti bisa membuat kakakku pulih. Tuan Kincuan, pahlawan muda. Kami juga berharap perawatan ini bisa berhasil. Tuan Kincuan, Julie. Tuan, terjadi sesuatu. Seseorang baru saja menemukan obat ini. Indikator fungsi tubuhnya menurun drastis. Kami sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Agar Kangkang tetap bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa sebenarnya? Kami tetap percaya pada kemampuan medis Tuan. Tetapi berdasarkan situasi saat ini, memang benar obat ini yang bermasalah. Sehingga pasien kembali dalam kondisi kritis. Tetapi berdasarkan situasi saat ini, memang benar masalah ini sangat serius. Sehingga pasien kembali dalam kondisi kritis. Tidak mungkin. Penelitian saya tidak ada masalah. Di mana masalahnya? Keadaan Tuan Jack sekarang. Sebaiknya kita setiap 3 hari. 3 hari kemudian aku akan menyelamatkannya. Kakakku pasti tidak apa-apa. Aku masih punya cara. Tuan Kincuan, Tuan Kincuan. Kak, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkan kakakmu. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Kali ini dia menyakiti dirinya sendiri lagi. Kurasa dia tidak pantas mewarisi apapun. Yun Chuan, kemampuan kedokteranmu masih kurang. Kau hanya menyakiti dirimu sendiri. Sifat keras kepala seperti itu hanya akan membahayakan dirimu dan orang lain. Benar. Mereka berdua datang tepat waktu. Jelas mereka sudah menduga aku akan gagal. Tapi jadi kalian yang menyuruh Yansi untuk mengutak-atik obatku. Jadi kalian yang menyuruh Yansi untuk mengutak-atik obatku. Tidak bodoh juga ya? Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Hei King Tuan, kau tidak kembali ke grup Qin, maka akulah yang berkuasa. Itu semua karena kau. Aku kehilangan hak waris grup Qin. Jika kau berada di posisiku, maukah kau menerimanya dengan ikhlas? Agar Yu Cheng mewarisi Qin, aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tapi semua itu hancur sejak kau kembali ke keluarga Qin. Meskipun aku menghalangi jalan kalian, kau tidak bisa menggunakan nyawa kakakku sebagai alat. Hahaha, Qin Chuan. Kau pikir aku akan peduli dengan nyawa seorang gadis miskin? Di mataku, satu-satunya nilainya adalah statusnya sebagai kakakmu. Qin Chuan, jenius medis, secara tidak sengaja menyebabkan kematian kakak perempuannya sendiri. Berita ini sudah menjadi headline utama, ya? Qin Chuan sekarang bukan lagi orang yang bisa kau perlakukan seenaknya. Kau seharusnya memikirkan bagaimana cara menghadapi kecelakaan medis besar ini. Kalian menyuruh Yansen di depan saya. Asalkan kau berbohong padaku. Jika aku membocorkan hal ini, kalian tidak akan bisa kembali ke keluarga Qin. Kalian yang menyuruh Yansen untuk menyerang keluarga kami. Jika aku membocorkan hal ini, kalian masih bisa kembali ke keluarga Qin? Qin Chuan, menurutmu orang-orang akan mempercayaimu bahwa aku berani membentangkan payung di depanmu? Aku sudah mempersiapkan segalanya. Yansen sekarang sudah menjadi anak angkat Ku Feng. Dan aku punya bukti tentang adopsi itu.
Menunggu kamu. Bahkan demi mendapatkan keluarga Qin. Benar-benar menggunakan kata yang tepat. Qin Yucheng, kepala keluarga Qin, posisimu. Aku bisa saja tidak. Aku hanya ingin kakakku selamat. Biarkan aku menyelamatkannya sekali lagi. Qin Chuan, aku juga ingin memberimu kesempatan ini. Tetapi petugas dari departemen terkait sudah bungkam. Silakan masuk. Tuan Qin Chuan, Anda terlibat dalam sebuah kasus malapraktik medis yang serius. Mohon bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Komandan Qin, kau baru saja melakukan operasi kelima. Dan sesudahnya langsung sembuh sempurna. Benar-benar hebat. Qin Yucheng, kau baru saja jatuh hati kepada kami. Lalu langsung mencari orang-orang terkait. Benar-benar lugas. Obat Qin Chuan kau teliti sendiri. Pasiennya pun kau obati sendiri. Sekarang ada masalah. Kau tidak bisa menghindari tanggung jawab, kan? Ilmu kedokteranmu kurang, malah menyalahkan orang lain? Kecelakaan medis ini disebabkan oleh campur tangan mereka berdua. Tuntutan kita berdua sangat serius. Qin Chuan, sekarang menuduh orang lain tanpa bukti tidak akan berguna. Maaf, bukti yang kami terima menunjukkan bahwa tuduhan ditujukan kepada Tuan Qin Chuan. Mengenai apakah kecelakaan medis ini masih memiliki rahasia tersembunyi. Itu akan diselidiki lebih lanjut. Sebagai keluarga Qin, kami harus bertanggung jawab. Qin Chuan, jangan paksa mereka menggunakan gandum soba. Itu akan melukai harga diri mereka. Bagi keluarga Qin, itu adalah penghinaan besar. Ingatlah, keadilan pasti ditegakkan. Meskipun jarang, tetapi tidak akan pernah luput. Suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap. Kita pasti akan berurusan dengan mereka suatu hari nanti. Para wartawan, kecelakaan medis hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Qin Chuan. Sekarang dia akan ditahan dan diadili. Atas nama Qin Group, saya bertanggung jawab penuh. Dan menerima tuntutan Sumoli. Namun, jika terjadi kesalahan selama perawatan yang menyebabkan kematian pasien, aku pun bisa untukmu. Dan memiliki perasaan ini. Dan ingin panjang umur. Aku semua bisa. Bagaimana dengan 3 hal itu? Minumlah anggur ini sebagai tebusan nyawamu. Qin menyadari. Anda meskipun ingin memperjuangkan keputusan itu, tidak perlu menggunakan cara-cara yang curang terhadapku, kan? Pak D. Kau tidak bisa bicara seperti itu. Qin Chuan sendiri yang kurang terampil. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa hubungannya dengan kita? Jangan menuduhku tanpa bukti di sini. Orang itu kan murid langsung dari profesor terkenal. Penyakitku juga disembuhkan olehnya. Wartawan sakti mudah ditipu. Apakah kalian berpikir aku juga tidak tenang? Meskipun kemampuan pengobatan Qi Xuangwo luar biasa. Dengan keadaannya seperti ini. Kali ini dia menerima akibat perbuatannya sendiri. Menerima akibat perbuatannya sendiri. Terlihatnya kaulah yang mendapat balasan atas kejahatanmu. Kalau tidak, mengapa aku iri dia akan gagal? Bahkan sudah menguasai departemen terkait lebih dulu. Sekarang kau katakan. Kau lebih baik dengan patuh menyerahkan grup Qin kepadanya. Di tangan anakku. Pasti akan menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada anakmu. Kalian berani menggunakan cara seperti ini untuk mencoreng nama baik keluarga Wei? Bermimpi di siang bolong. Pengumuman untuk kembali ke kekacauan ini akan membuat kalian sedikit pun tidak tenang. Apakah Qin Xuan Kuo harus membuat grup Qin hancur di tanganmu baru merasa puas? Grup ini sudah puluhan tahun di pelabuhan. Aku bahkan tidak pernah melangkah ke dalam pasukan. Yang terpenting, sudahlah, buktikan untukku.
Kau tidak apa-apa. Sebelum Jensen pergi, apakah dia tidak meninggalkan bukti lain? Tanya apakah takdir telah memunculkan bukti. Dia sangat berhati-hati. Obat yang sudah dimodifikasi hanya ada satu. Dan perbandingan resep obat yang telah diubah juga tidak dapat ditemukan. Tenanglah. Ibu pasti akan menyelamatkanmu dengan selamat. Ini bukan tentang cinta. Sekarang keadaannya kritis. Jika tidak ada pengobatan yang tepat dan efektif. Khawatirnya, Feng Jun telah mengumpulkan dokter-dokter terkenal dari seluruh negeri. Sedang menuju rumah sakit untuk konsultasi. Pasti akan membuat Molly melewati masa kritisnya. Bu, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, saya menemukan yang spesial itu. Keadaan tubuhnya sampai sekarang. Maksudmu Profesor Zeng? Kalau di dunia ini ada orang kedua. Pasti ibunya. Waktu mendesak. Bagaimana dengannya? Tenang saja, yang penting kau baik-baik saja. Jika kau kembali, aku pasti akan menunjukkan padamu seorang Mei yang sehat. Zhao Wuji. Sebagai murid ketua dewan, aku hanya bisa menonton. Aku percaya kepada kalian. Seorang pria yang baik hati harus pergi ke Tianan. Katakanlah, apakah Jin Xuandao yang menyuruhnya? Para kolega enggan mendukungmu menjadi ketua dewan. Hanya saja masalah yang menimpa putramu kali ini terlalu besar. Sudah membuat Departemen Industri Group mengalami penurunan drastis. Saat ini kau tidak cocok untuk menggantikan posisi ketua dewan. Kami melakukan ini juga untuk memberimu kabar. Sekarang sudah ada media. Justru karena kelalaian manajemenmu. Maka terjadilah masalah besar yang menimpa Qin Chuan ini. Ini, tanpa diragukan lagi akan menghancurkan seluruh grup Qin. Sungguh terhormat. Aku adalah abdi surga yang diutus Baginda. Sebagai ayah, aku pasti akan membantunya membersihkan fitnah ini. Kebenaran hamba. Kalian berdua demi yang disebut orang penting. Kau demi orang penting. Maka, kacaulah duniamu sendiri. Saya tidak bisa meremehkan ketua dewan direksi grup. Jika kalian semua masih keberatan, silakan. Istri saya menjabat sebagai ketua dewan direksi grup Qin. Jika ada di antara kalian yang masih keberatan, saya tidak keberatan. Mari kita biarkan Qin Feng keluar. Saya menolak. Tidak baik. Ini berita negatif yang sekarang Anda tujukan pada grup Qin. Hati-hati, sedikit kesalahan saja akan menyebabkan situasi di mana kita menghadapi serangan dari semua pihak. Demi kestabilan perusahaan. Lebih baik serahkan grup ini dulu kepada Xuan Chao dan Yu Cheng. Bisa jadi. Paman tua. Paman tidak perlu khawatir. Dia adalah keluarga Qin kita. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi yang terpenting sekarang adalah membantu grup Qin melewati kesulitan saat ini. Apa yang dikatakan ayah kali ini? Kakak, jangan bicara sembarangan. Tidak membiarkanmu mengelola grup Qin. Itu adalah keputusan ayah setelah pertimbangan matang. Aku dan Yu Cheng juga tidak punya kemampuan untuk mengubah pikiran ayah. Paman tua. Meskipun Qin Group berkembang pesat di tanganmu, tetap saja kakek yang mendirikannya. Sekarang kau tidak mungkin mempertanyakan keputusan kakek, kan? Kami akan menuruti perintah kakek. Ayah memintaku untuk menuruti petunjukmu juga boleh. Tetapi dengan syarat King Chuan harus dibebaskan dari tuduhan. Saya akan memerintahkan orang untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jika Chuan dijebak oleh orang lain, saya sama sekali tidak akan memakluminya. Jika Chuan dijebak oleh orang lain, saya sama sekali tidak akan memakluminya. Mengenai masalah Qin Chuan, kami sudah menyelidikinya. Nanti akan diadakan konferensi pers. Lewat informasi intelijen,
Profesor Zeng, akhirnya aku menunggumu. Begitu aku menerima kabar, aku langsung menelepon dan buru-buru kembali. Ah, Qin Chuan sekarang di mana? Dia, bagaimana keadaannya? Xiao Chuan ditahan karena masalah kecelakaan medis, kan? Dia memintaku untuk mencari bantuanmu untuk menyelamatkannya. Rumah sakit Tiongkok sudah mengeluarkan 3 kali surat pemberitahuan kritis. Jangan tunda lagi, ayo kita pergi. Perintah untuk mengemudi. Para rekan wartawan sekalian, saya yakin semuanya akhir-akhir ini sedang mengikuti kasus malapraktik medis di Qinsi Group. Qin Chuan, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, telah ditahan dan diselidiki sesuai hukum. Namun, kami menemukan bahwa ada satu perusahaan yang terkait dengan malapraktik medis ini, yaitu perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan kelompok kriminal saya. Konsultan terkemuka internasional, Zheng Yunzhou. Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, saya umumkan bahwa Qinsi Group sementara waktu menghentikan semua kerjasama dengan Fangtep Pharmaceutical Company. Zheng Yunzhou juga dimasukkan ke dalam daftar hitam kami. Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, saya umumkan bahwa Qinsi Group sementara waktu menghentikan semua kerjasama dengan Counter Pharmaceutical Company. Zheng Yunzhou juga dimasukkan ke dalam daftar hitam kami. Dia sebenarnya sedang melakukan apa sih? Bapak Qin Zhenqiang, sejauh yang saya ketahui, kerja sama jangka panjang antara Counter Pharma dan Qin selama ini telah memantapkan posisi Qin Group sebagai perusahaan farmasi nomor 1 selama bertahun-tahun. Namun, Anda sekarang secara tiba-tiba menghentikan kerja sama kedua perusahaan. Tidakkah Bapak takut Qin Group akan menderita karena itu? Qin Group tidak takut akan hal itu, melainkan dari sisi pasien itu sendiri. Menjaga moralitas sosial. Segala sesuatu demi kesehatan pasien. Jika saja mitra kerja grup Qin saya merugikan kesehatan pasien, saya pasti akan memutuskan kerjasama. Teguh membela hak-hak pasien. Bapak Qi Chunqiao, pakar Zheng Yunzhou sebagai tokoh tingkat atas yang memegang teguh hukum dan hati nurani, disebut Hua Tuo masa kini. Anda mengatakan dia terkait dengan kecelakaan medis kali ini? Apakah ada buktinya? Kalian semua belum tahu. Qin Chuan, dia adalah murid kesayangan dari Zhen Dingyou. Obat yang dia teliti mengalami masalah. Sebagai gurunya, dia tidak bisa lepas tanggung jawab. Maka dari itu kami juga memutuskan hubungan dengannya. Maaf, kami baru saja menerima pemberitahuan. Anda tidak berhak mengobati pasien ini. Lihat ini baik-baik. Saya Chen Yu dari grup Qin. Profesor Zheng dari Kon Medika khusus saya undang untuk mengobati Molly. Siapa yang menyuruhmu sampai berani melawan perintah seorang wanita? Bahkan perintah seorang wanita pun kau berani langgar? Orang yang menjaga Molly di Wensuan adalah suruhanmu? Siapa Qin Xuan Chao dan Qin Yu Cheng? Bukankah kamu? Bukankah kamu? Dia mendengar bahwa Xuan Chao ternyata membatalkan kerjasama dengan Kang De. Bahkan memasukkan saya ke daftar hitam. Profesor Zheng, saya benar-benar minta maaf. Karena keluarga Qin kami, Anda dan perusahaan mengalami kerugian yang begitu besar. Nyonya Chen, bukan urusanmu. Tidak perlu minta maaf. Yang kuhancurkan adalah Molly. Tadi aku melirik sekilas. Tapi aku juga bisa melihat kondisinya tidak menguntungkan. Jika tidak diobati secara efektif, aku khawatir akan. Mawar, anak ini sungguh malang. Dengan susah payah membesarkan cuan kita. Keluarga Qin kami bahkan belum sempat membalas kebaikannya, dia sudah jatuh sakit. Jika dia benar-benar kenapa-napa, bagaimana menjelaskan kepada Xiao Chuan? Tuan Qin Yuming, kemarin di rumah sakit Bapak mengatakan akan berpegang teguh pada pengobatan yang intensif. Tapi sekarang tanpa bantuan obat-obatan yang memadai. Bagaimana Anda bisa menjamin keamanan selama 4 musim dalam setahun? Sui, jangan khawatir. Tentang perawatan lanjutan Nona Sumoli, kami telah mengundang tim dari Profesor Ong, seorang ahli medis internasional. Ternyata sekarang beliau di Departemen Kedokteran Internasional.
Kami semua bekerja di fakultas kedokteran beliau. Tidak berambut. Bukan, mereka bergantung pada perusahaan medis internasional. Memiliki banyak metode pengobatan paling mutakhir di dunia. Saya percaya dengan bergabungnya mereka. Kecelakaan medis kali ini tidak hanya bisa diselesaikan, tetapi juga grup Qin kita dapat melangkah maju dengan pesat di pasar internasional. Cao Zhuang, saya benar-benar merasa bersalah. Saya tidak menyangka grup Qin kita akan mengingat Anda dan perusahaan Anda. Ayah Xiaobo, kita sudah bertahun-tahun bersama. Kau bilang ini jadi canggung, kan? Apalagi situasi sekarang, kau juga tidak bisa mengendalikannya. Uangnya sangat banyak. Sayang sekali muridku, Qin Chuan, malah dijebak oleh mereka. Oleh mereka? Bu Zheng, kau pikir Chuan dipenjara karena kesendiriannya? Penyakit Mo Nu dan Xuan Guang sangat mirip. Dulu, aku benar-benar tidak berdaya menghadapi penyakit Xuan Guang. Qin Chuan yang memberikan dugaan diagnosis yang efektif. Kali ini, meskipun hasilnya menyimpang, seharusnya tidak separah ini. Ditambah lagi perebutan kekuasaan di keluarga Qin. Maka aku berani menduga Qin Chuan pasti telah dirugikan oleh mereka. Aku ingin hidup tenang dan bersemangat. Sayang sekali, dahulu pernah dimusnahkan habis-habisan oleh daratan. Satu-satunya warna yang menyelamatkan nyawa telah usang. Kecuali adalah kebahagiaan, jendela itu benar-benar bersih. Kakanda pasti akan menemukannya cepat atau lambat. Sekarang aku lebih khawatir tentang Melati. Yang dibicarakan di konferensi pers pagi ini. Lebah. Melati asli seperti ini? Begini. Kalau dipublikasikan secara normal, seharusnya Melati. Tong-tong, sepengetahuanku, pasien yang akan kita tangani kali ini bukanlah pasien yang biasa kita tangani di rumah sakit. Tapi mengapa kita harus mengambil risiko ini? Risikonya besar sekali. Zheng Mingzhou adalah orang yang bersamamu di tim internasional dulu. Oh, aku ingat. Setiap kali ada seminar kedokteran internasional, dia selalu bisa mengalahkanmu. Tapi kali ini grup Qin meninggalkannya dan memilihmu. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melampauinya. Dan sepenuhnya menjadi tokoh nomor 1 dalam dunia kedokteran internasional. Katanya. Tapi kami tidak punya banyak pengalaman, kurasa. Aku sudah merasakan sendiri betapa tertekan wanita itu. Hanya. Adalah makalah ini, yang begitu diterbitkan langsung dipuji sebagai penelitian medis penting abad ke-21. Para pasien di grup Kingxi memang memiliki banyak kesamaan dengan kasus-kasus dalam makalah ini. Dengan kasus ini sebagai panduan, kali ini kita pasti berhasil. Pekerjaan minum mengambil bayi selesai. Penulis, Qin Chuan. Silakan duduk dulu. Saya mewakili seluruh dunia menyambut Anda di gedung ini. Saya suka perasaan ini. Tapi dokter, mengenai perawatan Anda kali ini, apakah Anda yakin? Dr. Porter, sebagai ahli medis ternama internasional, kasus seperti ini adalah yang paling nyata baginya. Para wartawan, saya rasa kalian seharusnya mulai menulis laporan kemajuan perawatan medis sekarang juga. Dr. Feng Te, sepengetahuan saya, kedudukan dan reputasi internasional Anda selalu lebih rendah daripada ahli dari negara kita, Zheng Yunzhou. Apakah Anda merasa keahlian medis Anda telah melampauinya? Teman wartawan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu telah mengatakan kalimat itu. Di balik reputasi yang gemilang,
Bagaimana sebenarnya keadaannya? Keahlian medis Zheng Zhou yang tidak mumpuni telah dibatalkan oleh grup Beijing kali ini. Lalu bagaimana dengan Dr. Hunter? Telah beberapa kali diundang untuk mengobati pasien. Keahlian kedokteran kedua orang ini. Tentunya hasil kelompok kalian sudah bagus. Zheng Yongou hanyalah sampah yang hanya mencari nama dan ketenaran. Bagaimana bisa dibandingkan dengan He Chengli? Saya tahu posisi dan kemampuannya bukanlah lawan. Saya yakin, bahkan saya sendiri pun akan kalah darinya. Biar kalian lihat apa yang disebut praktisi sejati. Jika saya berhasil, hanya perlu adik-adik perempuan dan kakak-kakak perempuan. Aku dan siapa yang bermata terbuka adalah ular seni tingkat tinggi, perut kedua. Aku percaya satu tugas, satu seni yang sangat tinggi, pasti akan membuat aliran, flow, hari ini mendapatkan kesuksesan yang sempurna. Timnya ada di sana. Perlindungan ilahi. Apakah kita terlalu bermimpi dengan melakukan ini? Bagaimana jika terjadi hal yang tidak diinginkan? Tenang saja, semuanya akan berhasil. Ayah. Apakah dia bisa? Yang mulia. Uangnya masih begitu mencolok. Bisnisnya dulu. Jam berapa sekarang? Makan. Hahaha. Bukaannya ini solusi pengobatan kasus viral yang saya publikasikan di jurnal internasional, Pak Guru? Iya. 2 kasus itu. Itulah solusi kita. Solusi custom kiamat itu, ya? Waktu itu saya menulis makalah ini berdasarkan kondisi otak, mental, dan tulang punggung ayah saya. Tapi kondisi otak yang saya tulis berbeda sekali dengan ibu saya. Ditambah semua yang membuatku bersemangat sebelumnya. Sialan. Dia tidak akan hidup lebih dari 1 jam. Guru, Anda harus menghentikannya. Anda tidak bisa menggunakan rencana ini. Sekarang aku dimasukkan ke daftar hitam oleh Tianxi Group. Itu Hunter. Dia juga orang yang licik. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Guru. Ini menyangkut nyawa kakakku. Tuan Guru, tenang saja. Guru akan mempertaruhkan wajah tua ini untuk menerobos masuk ke grup 7. Hentikan dia. Tenang. Tolong, Pak, Bu. Benar-benar tidak menyangka. Begitu membuka mata langsung ikut campur urusan orang lain. Lakukan saja caranya. Tapi tetap saja dia gadisnya. Dia bahkan mengatakan rencana pengobatan kita adalah balas dendam pertama kali kepada siswa. Telinga sementara berbaring ayam. Namun tetap saja seorang humas. Benar. Aku berani bertaruh padanya. Dia hanya ingin menaikkan pamor dirinya sendiri. Hanya berbekal jalan yang bocor ini. Pasti akan melampaui kamu. Kalau tidak, kita akan ditaklukkan dengan rela. Bahan berita Zihu besok sudah bertebaran. Profesor Sanlei memang ahli dalam pengobatannya. Kali ini bahkan siaran langsung secara terbuka. Benar-benar membuka sejarah baru dunia kedokteran. Di sini saya mengucapkan selamat sukses kepada Profesor Sanlei. Setahu saya, kemarin, Pakar Yao melakukan pertemuan singkat terkait bukti jiwa. Tapi tidak berakhir baik. Yang bisa bernegosiasi dan memahami lebih banyak. Sangat sederhana. Dokter Shi begitu fokus. Manajemen dokter yang bekerja. Mengundurkan diri, tidak ada guru dalam profesinya. Jadi, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai dokter jantung. Dokter selanjutnya, hanyalah orang bodoh, jadi. Jadi,
Guru juga tidak menolak mereka. Ini minumannya enak sekali, ya. Baik, aku harus pergi ke lokasi dan mendorongnya. Meskipun aku akan melakukan yang terbaik. Tapi mungkin tidak berhasil. Penyakit Kaisar Iblis hanya bisa kau obati sendiri. Uangku tidak akan bisa membantumu. Katakan pada temanmu. Hanya kirimkan pesan kepadaku. Artinya, kau di rumah. Tolong izinkan aku tinggal sementara di tempatmu. Sebenarnya masih sempat. Mimpi itu. Kak. Tunggu aku. Teman yang sopan. Jangan kirim pesan. Jangan ragu-ragu. Orang yang bisa mencintaiku, jangan pergi lagi. Menjaga kesederhanaan. Di dunia ini, apa yang bisa dikejar? Cita-cita itu. Gunting. Para wartawan. Masih ada setengah jam lagi. Operasi kita akan segera dimulai. Untuk saat ini, mari kita hentikan wawancara dulu. Biarkan Dr. Hunter dan asistennya mempersiapkan operasi dulu. Saya tidak bisa membiarkanmu melanjutkan praktik seperti biasa. Lebih baik daripada Profesor Yun Zhao. Bagaimana dia bisa datang? Kau tidak mendengarkan, kan? Profesor bilang kemarin dia meminta kantor polisi untuk menghentikan perawatan. Sekarang dia mungkin datang untuk membuat masalah. Zheng Yushao. Kau sudah masuk daftar hitam perusahaan kami, Kinsi. Sekarang kau tidak diizinkan untuk mengobati Sumoli. Minta tolong ayahmu. Daftar hitam macam apa ini? Aku, Zheng Yumian, sedang bekerja. Dan aku masih harus meminta kompensasi dari Qin Yu Cheng. Zheng Yushao. Kau sudah masuk dalam catatan militer perusahaan kami, Kinsi. Sekarang kau tidak diizinkan untuk menangani pengobatan Sumoli. Silakan pergi. Daftar hitam macam apa ini? Aku Zheng Yongzhou dalam bertindak tidak perlu meminta izin kepadamu Qin Yu Cheng. Pakar Zheng, kedatangan Anda kali ini untuk menghentikan pengobatan Song Tai Yu Cheng? Apakah ucapannya bahwa Anda takut reputasi Anda akan rusak itu benar? Ini jelas merupakan dugaan jahat darinya. Kemarin aku mencarinya karena aku menemukan dia telah mempublikasikan rencana pengobatannya. Pengobatan pasien. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, nyawa gadis itu tidak akan tertolong. Tidak masuk akal. Dokter itu bagaimanapun juga adalah ahli medis internasional Xiang Yun. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Makanya aku menyuruhmu untuk meminta bantuannya. Mengada-ada. Dr. Hunter adalah dokter yang diundang oleh Qin Shihua dengan bayaran mahal untuk mengobati Sumoli. Sekarang operasinya saja belum dimulai. Kau tahu apa itu menikah? Tidakkah kau merasa menunggu sampai operasi selesai? Akan sudah terlambat bagimu. Atau aku katakan saja, grup Qin sama sekali tidak peduli dengan nyawa Jun Wangling. Hei, kau. Orang-orang yang terkena logam berat ini. Lebay. Dokter Henda adalah dokter yang kami keluarga Qin bayar mahal untuk merawat Sumoli. Operasinya bahkan belum dimulai. Kau tidak boleh tahu hasilnya. Tidakkah kau merasa lebih baik menunggu sampai operasi selesai? Tapi, apa sudah terlambat ketika operasi selesai? Keluarga sebelah Si sama sekali tidak peduli dengan nyawamu, Tuan Jun. Hei, kau. Aku, ahli dari keluarga Hi. Grup Xingzi menjunjung tinggi wanita. Dan menganggap kesehatan pasien sebagai yang terpenting. Selama puluhan tahun, reputasi kami tak perlu diragukan lagi. Jadi, jika tidak ada yang dirampas, tidak ada pilihan lain, bukan? Hunter. Kedatanganku kali ini untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis. Jika kau tetap bersikeras, maukah kau menanggung akibatnya? Komandan Yang, aku mengagumi dirimu di Ed. Tetapi aku juga sangat percaya bahwa aku selalu hebat. Kali ini, Jian Miao. Aku sangat percaya diri. Harus menyelesaikan mimpi ini. Mematahkan niat untuk berperang sekali lagi. Kau ini keras kepala. Bagaimana bisa sekeras kepala ini? Bu, Pak, aku sudah memasukkannya ke versi VC. Aku harus segera mengganti namanya.
Serangan tidak bisa dilanjutkan. Kak Heng ini bagaimana bisa sekeras kepala ini? Bu, Pak, kakakku sekarang membelinya untukmu. Aku harus segera kembali kepadamu. Komandan Zheng selalu ada di pertandingan terakhirku. Kau selalu menginginkan aku sekali. Sekarang aku seperti ini. Buktikan bahwa aku lebih kuat darimu. Dande, benar-benar tidak masuk akal. Yang kuinginkan adalah manajer paling beruntung saat ini. Mungkin saja. Begitu membuka mata, lagu ini. Mari tepuk tangan untuk keberhasilanku. Kau harus mematuhi perintahmu. King Chuan, kau pasti harus datang. Aku tidak bisa lama lagi. Apa yang kau lakukan? Bangun, komandan. Lepaskan. Aku melepaskan diriku. Jangan buang-buang tenaga, tuan rumah judi. Kau. Segera hentikan perawatan kalian. Tidak bisa. Menangkapnya. Para ahli, jangan buang-buang tenaga. Kau. Cepat hentikan langkahmu. Bukankah Qin Chuan dibawa karena dicurigai melakukan malapraktik medis? Ayah, bagaimana ia bisa sampai di sini? Ah, pastilah Xuan Kuo. Tidak tahu berapa banyak koneksi yang telah ia gunakan. Permata milikku sudah datang. Baru saja menunggu, bukan? Baru saja masuk, jalan-jalan sebentar. Tunggu sebentar, kalian berdua. Qin Yu Cheng, minggir. Jika kakakku diobati dengan rencana Hunter ini, dia akan mati. Aku harus masuk. Qin Chuan, kau tidak merasa lucu mengatakan itu? Kalau bukan karena kesalahan medismu saat itu, kau tidak akan sampai dalam kondisi kritis seperti ini. Masa mudamu karena kamu membuat keluarga Qin kita jatuh dalam situasi yang sulit. Aku meminta Profesor Hunter untuk menangani pengobatan Sumoli. Kau bukannya berterima kasih, malah sangat menghalanginya. Ketidakmasukalalan. Seandainya bukan karena leluhur kalian berkunjung, kakakku sudah lama menjadi wanita kasar. Astaga. Tuan Qiu Cheng, apakah yang dikatakan Qin Chuan itu benar? CK. Kata-kata penjahat itu. Bagaimana mungkin kita percaya pengobatannya? Semua orang menyaksikan sendiri kejadian buruk yang menimpa Sumeli. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kalau begitu, jelaskan padaku. Jika kejadian ini memang perbuatan Qin Chuan, lalu mengapa setelah itu pihak perusahaan yang bertanggung jawab memeriksa warna obat B203 malah melarikan diri karena takut akan hukuman? Kelompok nasional selalu kau yang mengurusnya. Ini bukan kesalahan kami. Mungkin Yansen takut dia akan menuduh secara sembarangan dan menggigit. Maka dia pergi. Qin Yuchen, ini adalah mutasi rekening bank Yansen yang kami temukan. Dan di atasnya tertulis, semalam sebelum kejadian malapraktik medis, dia menerima transfer sebesar 5 juta. Dan rekening pengirimnya adalah perusahaan di bawah naunganmu. Apakah Qin Yu Cheng benar-benar berkolusi dengan Yansen? Luar biasa konyolnya. Karena hanya dengan bukti mutasi rekening bank palsu saja sudah cukup untuk menjebakku. Berita besar. Profesor Hunter mengalami kecelakaan medis serius dalam siaran langsung pengobatan perdananya di gedung ini. Kedatangan pertama Profesor Hunter ke gedung ini langsung berakhir dengan kekalahan telak. Mari kita panjatkan doa untuk pasien kita hari ini, Sumeli. Kakak.
Kak Zheng bilang aku sekarang sangat membutuhkan bantuanmu. Aku melihat tanda-tanda vital pasien sekarang melalui layar. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Apakah benar-benar tidak ada cara? Masih ada cara. Bu, kakak perempuan saya masih bisa diselamatkan? Dia masih bisa diselamatkan. Profesor Hunter mengizinkan saya masuk ruang operasi. Bahkan Profesor Hunter dan Profesor Zheng Yunzhou pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Chuan. Kau sombong sekali. Diamlah di sini. Qin Chuan, apakah kau yakin? Nama masa muda. Tulisan ini kok familiar sekali? Tentu saja familiar bagimu. Terapi yang kau gunakan sekarang itu sebenarnya, apa sih hubungannya dengan dia? Aku tahu kau tidak percaya. Tapi aku sudah meminta asisten untuk menyerahkan data ini ke departemen terkait untuk diaudit. Jika terjadi sesuatu, Qin Yucheng akan menghadapi tuduhan pencemaran nama baik dan menyebabkan kecelakaan medis, hukuman rangkap. Cepat lihat semua. Operasi sudah dimulai. Para kolega sejawat, hari ini saya akan menggunakan ramuan terbaru yang baru saja saya kembangkan untuk mengobati dokter ini. Ini akan menjadi langkah penting dalam kemajuan kedokteran modern. Tidak, aku harus masuk. Qin Chuan sekarang sedang dalam tahap pengobatan yang kritis. Kau ingin membunuhnya? Sihan. Memukul apa yang bagus? Sel-sel otaknya terlalu banyak yang mati. Fungsi fisik dan mentalnya menurun drastis. Kau adalah ahli neurosains yang berkelana luas dan berhasil dalam dunia kedokteran. Zheng, kau mempermainkan aku, kan? Dia tidak mungkin orangnya. Aku juga sama sekali tidak akan mengizinkannya menerima perlakuan dariku. Profesor Hunter, penelitian Anda tentang peningkatan aktivitas sel otak. Saya sudah menelitinya. Jika Anda mendekonstruksi masalah ini dari tingkat molekul saraf, saya yakin akan lebih efektif daripada sekarang. Saya telah meneliti masalah ini selama lebih dari 10 tahun, tetapi belum membuahkan hasil. Anda bahkan bisa langsung melihat adanya masalah. Sekarang saya ingat, Anda adalah Profesor He yang jenius itu. Profesor He, waktu mendesak. Saya perlu operasi. Perlu operasi. Jika perlu dilakukan, aku akan kembali. Profesor He. Dia hanyalah orang tak dikenal. Bagaimana kau bisa membiarkannya bicara? Aku tidak mengizinkanmu tidak menghormati Tuan Qin Cheng. Adanya jenius seperti itu adalah keinginan negara kalian. Sekarang Qin Cheng angkai. Jangan sampai mengganggu kualitas terbaik Tuan Qin Cheng. Tuan Qin Yuchen. Kau diduga telah memfitnah Tuan Qin Chuan dan menyebabkan kecelakaan medis. Silakan ikut dengan kami. Hei, saya katakan, kalian pasti salah. Yansen, yang baru saja kembali dari Kinsey Group, kambuh lagi. Beritahu dia. Dia diperintahkan oleh kalian berdua untuk pergi denganku sendirian. Pasti salah. Tidak mungkin bukan. Dengarkan aku, dengarkan aku. Pasti salah jalan. Dengarkan aku, dengarkan aku. Kau sudah berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya, kita serahkan saja pada takdir.
Berhasil. Sudah. Kakak, aku suka kakak. Hilang atau tidak hilang? Kelelahan berlebihan. Sedikit lemas. Minum sedikit sup anggur saja sudah cukup.